Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mat Sairozi. Nah, kali ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mudah, cara cepat untuk menguasai matematika yang dalam hal ini babnya adalah relasi dan fungsi. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas tentang yang bagian pertama, yang di sini adalah bagian yang kedua. Setelah ini kita akan lanjut belajar ke yang ketiga. Namun sebelumnya kita harus habiskan yang bagian 2 dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang relasi saja. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Nah, apa sih fungsi itu? Fungsi di sini tentunya berbeda dengan arti secara bahasa. Kalau dalam bahasa mungkin artinya kegunaan. Nah, kalau dalam hal matematika, fungsi fungsi itu nama lainnya adalah pemetaan. Jadi pemetaan dan fungsi itu sama saja. Nah, pengertiannya begini. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, ini kita bisa garis bawahi. Setiap anggota A berarti adalah semua anggota A. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi adalah tepat satu, berarti hanya satu, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nah, dari penjelasan pengertian yang panjang ini bisa kita simpulkan ya, kita bisa rangkum, kita bisa singkat seperti ini. Fungsi suatu relasi, ini suatu relasi dikatakan fungsi jika anggota A itu yang kiri itu punya pasangan semua, nggak ada yang kosong. Berikutnya, cirinya anggota A pasangannya tersebut itu harus satu, tidak boleh bercabang atau tidak boleh double, bahkan triple nggak boleh. Intinya harus satu, nggak boleh lebih dari satu. Nah, agar lebih paham kita akan beralih ke contoh fungsi. Mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan? Nah, ini adalah soal-soal yang sering kali dikeluarkan di ujian-ujian, yaitu kayak begini ya. Nah, ini ada banyak, ini kita akan cari satu persatu. Nomor 1, apakah ini fungsi? Nah, itu sama saja artinya kita melihat yang A ya. A itu anggotanya sudah terpasang semua. Oke, memenuhi syarat. Kemudian anggota A ini apakah pasangannya satu? Ya, betul. Pasangannya satu, nggak ada yang bercabang, berarti ini fungsi. Nomor 2, di sini juga gitu. Kita lihat yang A ini semua punya pasangan, dan A ini pasangannya satu, tidak bercabang. Nah, berarti ini juga fungsi. Nah, berikutnya di sini, nah ya, kalau ada soal seperti ini itu sama saja kita hanya mengamati yang A saja ya, amati yang A, kemudian kita abaikan yang B. Nah, di sini kok double bagaimana? Tidak masalah, karena yang kita lihat adalah yang A saja ya. Yang kita lihat adalah yang A saja, yang B tidak. Hanya yang A saja, yang B diabaikan. Oke, berikutnya ini yang A kita lihat, oh ini ada yang double, berarti ini bukan fungsi. Nah, berikutnya yang keempat, ini A ini ada yang kosong, berarti ini bukan fungsi. Berikutnya yang terakhir, yang A ada yang kosong, tidak ada. Apakah pasangannya double? Tidak. Loh, bagaimana dengan yang B? Yang B diabaikan, hanya yang A saja, sehingga ini bisa kita sebut dengan fungsi. Nah, contoh berikutnya yaitu bagaimana kalau di himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau di himpunan pasangan berurutan, ini yang kita lihat adalah yang sebelah kiri saja. Yang sebelah kiri ini tidak boleh ada yang double. Nah, ini kita lingkari biar gampang. P, Q, R. PQR ini tidak ada yang sama, berarti ini bisa kita sebut dengan fungsi. Nah, itu ya ciri-cirinya kalau diagram kalau himpunan pasangan berurutan. Yang B kita lingkari 1, 2, 3. Nah, ini
nggak ada yang sama, berarti ini juga fungsi. Berikutnya kita beralih yang C 1 2 2. Nah ini ada yang sama, berarti ini bukan fungsi. Nah sekarang kita coba kembali yang B ya. B di sini angka 3 dengan 3 di sini kan sama, itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang kita lihat itu hanya yang sebelah kiri saja, sedangkan yang kanan abaikan, hanya yang kiri saja. Ini juga gitu, kita periksa yang kiri 1 2 3. Ini kan nggak ada yang sama, berarti fungsi. Bagaimana dengan yang kanan kok sama? Nggak apa-apa, abaikan yang kanan tapi amati yang kiri. Nah itu saja untuk pemetaan di himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita beralih ke contoh yang nomor 3 ya, yaitu diagram kartesius. Manakah yang termasuk fungsi dari diagram berikut ini? BGRS 1 2 3. Oke ya, perlu kita ingat kembali bahwa kalau diagram kartesius itu yang mendatar itu berarti adalah yang kiri ya, atau himpunan yang A, sedangkan yang ke atas ini adalah yang B atau yang kanan. Nah ini misalkan ada diagram kartesius seperti ini. Nah kita lihat ini, setiap anggota A, ini kan anggota A ini yang kiri, punya berapa pasangan? 1. Apakah ada yang kosong? Tidak. Nah ini lu kok double, ini nggak masalah. Yang kita lihat adalah yang bawah saja, yang bawah thread ini nggak ada yang sama, berarti ini fungsi. Nah berikutnya yang ini, nah ya ini kita lihat yang bawah. Nah ini ada yang double, ini anggota A ada yang double, berarti ini bukan fungsi. Ini double, nggak boleh, berarti ini bukan fungsi. Nah itu untuk yang membedakan mana fungsi dan mana yang bukan. Sekarang kita beralih ke sedikit perhitungan ya. Jadi contoh ini babnya atau materinya adalah tentang banyaknya fungsi, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Nah ini sudah mulai perhitungan, ini juga sering kali keluar ya. Maksudnya apa? Kayak begini, ini langsung saja kita berikan contoh. Menentukan banyak pemetaan yang mungkin. Contoh, tentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A dengan anggota 1,2 ke himpunan B dengan anggota A, B. Nah ini gampangannya itu kita data satu persatu ya. Ini misalkan ini kan fungsi ini. Nah, kemungkinan yang kedua, nah ini kan juga fungsi silang. Nah apakah cukup ini saja selesai? Belum, masih kurang lagi. Bagaimana kalau ke A semua? Nah, bagaimana ini kalau ke B semua? Nah ini juga fungsi. Ini kan fungsi, yang A kan nggak ada yang kosong, yang A juga ada yang kosong dan hanya satu. Apakah ada kemungkinan selain ini? Tidak ada, cukup. Berarti ini adalah ada 4 kemungkinan, ada 4 fungsi yang terjadi. Nah kita beralih ke contoh berikutnya yang nomor 2 ya. Soalnya saya ganti, A anggotanya 1 2 3, B himpunannya A, B. Nah berapakah kemungkinan terjadi? Nah ini gampangnya kan kita data ya. Kita data satu persatu. Misalkan ini kemungkinan yang pertama 1 2 3 ini ke A semua. Berikutnya yang kemungkinan yang kedua yaitu 1 2 3 ini ke B semua. Lanjut kemungkinan berikutnya yaitu 1 ke A, 2 dan 3 ke B. Kita data kira-kira ada berapa kemungkinan sih yang terjadi. Ini ada lagi, ada ini, masih ada lagi, masih ada lagi, ini 1 2 3 4 5 6 7 ya.
masih ada lagi. Nah, ini berarti ada 8 kemungkinan. Nah, 8 kemungkinan kalau tadi ada 4. Nah, tentu tidak mungkin kita kalau mengerjakan soal seperti ini kita data. Ini kebetulan angkanya masih enak karena ada 3 ini 2. Bagaimana kalau angkanya banyak? Maka kita harus memerlukan sebuah rumus, sebuah formula. Nah, caranya ya kita data aja. Kita simpulkan ya tadi ya. Banyaknya pemetaan dari A dengan anggotanya 1,2, B anggotanya A, B itu ada 4 tadi. Kemudian yang nomor 2, A itu 1, 2, 3 ke B A, B itu ada 8. Kita simpulkan, A ini anggotanya ada 2, B anggotanya ada 2. 2 kok bisa jadi 4? Ternyata ini adalah 2 pangkat 2. Loh, kenapa nggak 2 kali 2? Kita cek. Ini yang nomor 2 anggotanya ada 3. Ini anggotanya ada 2. Nah, kan nggak mungkin kalau 3 kali 2 sama dengan 8. Enggak. Yang betul adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena 2 kali 2 kali 2 itu 8. Sehingga bisa kita simpulkan seperti ini. Banyaknya pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A. B pangkat A, jangan terbalik karena ketika dibalik pasti beda ya. B pangkat A, bukan A pangkat B. Ini pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A. Keterangan A adalah banyak anggota himpunan A dan B adalah banyaknya anggota himpunan B. Nah, kita beralih ke contoh ya, ke contoh biar lebih mudah. Contoh, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A anggotanya 8,9 ke B anggotanya 246 adalah. Dari sini kita cek ya, A ini anggotanya ada berapa? 2. B ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat 2, 9. Jadi B pangkat A 3 pangkat 2, 9. Contoh berikutnya, banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari M ke N. Nah, kita data M ini anggotanya ada 3, ini ada 4. Berarti M ke N kan N pangkat M, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ya 4 kemungkinan. Jangan sampai terbalik ya. M ke N berarti N pangkat M, ini pangkat ini, jangan sampai terbalik karena hasilnya pasti beda. Nah, bisa dipahami ya ini. Nah, kalau sudah dipahami mungkin cukup ini saja dari saya untuk yang 42. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan barokah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.